Ekskavasi penyelamatan situs Bre Kahuripan adalah kegiatan ekskavasi program dari Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara teknis dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur. Kegiatan ekskavasi kali ini bertujuan untuk mengungkap bentuk dan ruang dari struktur bangunan situs yang juga biasa disebut sebagai petilasan Tribuana Tunggadewi, penguasa ketiga Kerajaan Majapahit. Hasil dari penelitian dan kajian arkeologis di situs Bre Kahuripan akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengembangan pemanfaatan situs purbakala tersebut untuk kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini, situs Bre Kahuripan yang berada di Desa Klinderejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Pasca dilakukannya ekskavasi hingga rekonstruksi akan dijadikan sebagai kawasan objek wisata sejarah. Selain menemukan fragmen gerabah, genting, serta pecahan batu berukir yang diduga adalah serpian arca, pada ekskavasi tahap 3 situs Bre Kahuripan juga ditemukan struktur bangunan yang merupakan komponen candi. Ada 2 jenis profil bangunan yang menyusun petilasan Ratu Majapahit tersebut, yakni struktur bangunan berbahan bata merah kuno dan bebatuan andesit berbentuk kotak. Kedua struktur bangunan itu mengelilingi area sakral seluas 16 meter persegi, yang di atasnya terdapat sebuah zoni dengan dimensi ukuran panjang 191 cm dengan lebar 184 cm dan tinggi 121 cm. Struktur bebatuan andesit berbagai ukuran yang merupakan kaki dari bangunan suci berupa candi kini telah nampak jelas, meski belum secara keseluruhan tergali hingga ke dasar pondasi bangunan. Sedikit berbeda dengan sisi utara, hasil ekskavasi tahap pertama Agustus 2019 lalu. Sisi selatan area sakral situs Bre Kahuripan yang berhasil dikupas. Struktur bebatuan andesitnya terlihat lebih lebar. Ekskavasi sisi timur area sakral petilasan Ibu Hayamuruk tersebut juga telah mencapai sudutnya, yakni sudut timur laut, pertemuan dinding sisi utara dan timur, serta sudut tenggara, pertemuan dinding timur dan selatan. Sisi barat situs Bre Kahuripan sendiri dimungkinkan adalah pintu gerbang masuk menuju area sakral yang ditandai adanya pelipit atau struktur bangunan menyerupai tangga. Ada yang cukup menarik dari kedua jenis struktur yang menyusun bangunan suci situs Bre Kahuripan yang berhasil dikupas hingga saat ini, yakni struktur bangunan yang nampak tumpang tindih. Bebatuan andesit yang merupakan kaki candi. Di atasnya terdapat struktur bata merah kuno yang tersusun secara rapi. Namun struktur tersebut terlihat beda teknik penyusunannya. Pada era Majapahit, teknik kosot lazim digunakan saat mendirikan sebuah bangunan berbahan bata merah. Antar bata merah digosok dan diberi sedikit air hingga saling merekat tanpa spasi atau jarak.
Geolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Andi Muhammad Said mengatakan, jika campuran struktur bata merah dan bebatuan andesit merupakan hal yang wajar dalam pembuatan candi. Perpaduan bata merah dan batu andesit tak hanya berlaku pada masa Majapahit saat mendirikan sebuah bangunan suci, tapi konsep serupa juga dilakukan sebelum era Majapahit. Candi yang nampak luarnya adalah susunan batu, tak jarang di dalamnya sering ditemukan struktur bata merah, seperti Candi Sewu di Jawa Tengah yang sebagian besar berbahan batu andesit dan sedikit terdapat struktur bata merah. Konsep perpaduan struktur dalam pendirian sebuah bangunan suci ini terkait simbolisme dari bata merah itu sendiri, karena bata merah bisa dikatakan sebagai perwakilan dari Panca Mahabhuta, yaitu 5 unsur kehidupan di alam semesta. Dalam kosmologi Hindu yang terdiri dari tanah, air, udara, api dan akasa, yang salah satunya diwakili oleh bata merah, di mana bata merah terbuat dari tanah, lalu diaduk dengan air dan dikeringkan, lalu dibakar dengan api. Dan kelihatannya memang kita harus buka semua, karena semua bukaan yang kita gali selama ini, semua lapisannya itu adalah runtuhan. Jadi semuanya bercampur dengan bata lama, ada bata baru. Artinya itu kegiatannya ya bukan di masa Majapahit, tentunya di masa belakangan gitu ya. Dan kita lihat di bangunan-bangunan yang baru, yang struktur yang baru seperti yang ada di belakang ini, kelihatan bahwa bata yang digunakan adalah bata lama. Bata lama tapi disusun ulang gitu loh. Cuma mereka sudah menggunakan spesi. Jadi bukan lagi sistem kosot. Di masa Hindu Buddha itu kan ada konsep di mana ada namanya dalam sebuah bangunan ada namanya Pancabhuta ya. Jadi 5 unsur di alam ini harus ada. Nah, bata itu kan mewakili itu. Jadi ada unsur tanahnya, airnya ada di situ. Apinya juga ada kan, ada dibakar kan. Tetapi apakah benar seperti itu? Nah, ini kita masih telusuri. Karena struktur bata yang ada ini itu sebagian besar juga buatan baru. Ya, kita lihat yang ada di tangga aja tuh yang kelihatan, yang kita duga tangga, itu yang kelihatannya utuh dan menggunakan sistem kosot. Ya, kalau yang lain ini semuanya pakai spesi dan kelihatannya campuran, ada bata lama, ada bata baru. Berdasarkan bahatan angka tahun yang tertera di zoni, bangunan suci situs Bre Kahuripan ini dibuat pada tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi. Sebagian ahli berpendapat jika angka tahun itu bertepatan dengan wafatnya Tribuana Tunggadewi, penguasa ketiga kerajaan Majapahit. Bangunan suci itu dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Tribuana sendiri merupakan putri dari pendiri kerajaan Majapahit, yakni Raden Wijaya dan Gayatri. Tribuana Tunggadewi naik takhta pada tahun 1329 Masehi, menjadi raja ketiga Majapahit, menggantikan kakak tirinya yakni Jayanegara yang meninggal akibat dibunuh oleh tabib istana bernama Ratanca. Tribuana
naik takhta atas perintah Gayatri ibunya. Setelah ibunya wafat tahun 1350 Masehi, Tribhuwana pun turun takhta dan digantikan oleh Hayam Wuruk. Tribhuwana akhirnya kembali menjadi Bre Kahuripan yang tergabung dalam Sapta Prabu, semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Saat menjadi penguasa Majapahit, pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi menjadi cikal bakal era kejayaan Majapahit. Dirinya merintis perluasan wilayah kekuasaan Majapahit sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada.